Sebelum menonton, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar asyik PPKN. Jangan lupa awali kegiatan ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan patuhi protokol kesehatan, misalnya dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penting artinya bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita harus bangga dan bersyukur memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya dengan bertekad melaksanakan dan mempertahankannya. Lalu, bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Langsung saja kita ikuti penjelasan berikut ini. Para pembelajar, kita sudah berada di pertemuan keempat bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi pokok melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pembelajaran 1. Sikap spiritual, yaitu berpositif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial, yaitu berperilaku menghargai hasil karya orang lain dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, pengetahuan, yaitu menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Yang keempat, keterampilan, yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menjelaskan alasan perlunya mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menentukan perwujudan perilaku dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Yang keempat, membuat proyek melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pembelajar, marilah kita mulai dengan membahas mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk Undang-Undang Dasar yang rigid atau sulit diadakan perubahan. Menurut ketentuan di dalamnya, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tata cara perubahan termuat dalam pasal 37 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. MPR telah melakukan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali sejak 1999 sampai 2002. Perubahan harus mengacu pada kesepakatan dasar sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan paling cocok dengan ide persatuan bagi bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, golongan, budaya, dan tingkat ekonomi. Ketiga, mempertegas sistem presidensial. Sistem tersebut menempatkan kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Sistem ini perlu dipertegas karena sistem lain yang pernah diterapkan menyebabkan permasalahan dalam pemerintahan. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya perubahan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Salah satu kesepakatan dasar yang perlu dicermati adalah tidak mengubah pembukaan. Pembukaan tidak boleh dirubah karena pertama, pembukaan memuat cita-cita bersama dan falsafah kenegaraan sebagai kesepakatan pertama bangsa Indonesia saat mendirikan NKRI. Kedua, pembukaan terdapat rumusan dasar negara, Pancasila, sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dirubahnya pembukaan bisa menyebabkan perubahan kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa dan negara. Ketiga, pembukaan merupakan kesepakatan awal berdirinya NKRI oleh para pendiri negara. Merubahnya sama halnya dengan menghilangkan kesepakatan tersebut dan membubarkan NKRI. Para pembelajar, selanjutnya mari kita bahas melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diwujudkan melalui 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mendukung tekad bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan aturan di berbagai lingkungan sebagai wujud ketentuan menjunjung hukum dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, belajar dengan giat untuk mendukung ketentuan pasal 31 tentang pendidikan. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan hikmat untuk menghormati bendera dan lagu kebangsaan. Yang kelima, memberi kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana? Menarik sekali kan materi kita pada pertemuan kali ini? Selanjutnya, mari kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari kita simak tugas yang harus kalian kerjakan. Berikut ini. Ketentuan tugas. 1. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. 2. Buatlah sebuah video pendek berdurasi 1 menit yang menggambarkan upaya kalian dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di kehidupan keluarga. Ketiga, satu orang anggota menampilkan satu perilaku melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, cantumkan deskripsi dari tiap perbuatan yang kalian tampilkan berkaitan dengan melaksanakan ketentuan pasal berapa atau nilai apa dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, posting atau kirim video kalian di WA Group pada waktu yang ditentukan oleh guru. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam PPKN Asyik.